Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum memasuki pembahasan berita informasi pada kesempatan kali ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rezeki Pekantin. Silahkan disimak berita informasi berikut ini dengan seksama. Saya ada di Posko Yakuza. Barusan mungkin 30 menit yang lalu saya ditelepon dari orang Jakarta, orang penting di Jakarta. Dia memberitakan bahwa Mas Yunus, Jakarta sudah gempar. Jakarta sudah gempar. Loh, saya kaget, ada apa gempar Jakarta kok? Banyuwangi sampai harus dengar. Ternyata dia mengabarkan ada pejabat besar yang ada di Banyuwangi ini sudah menjadi tersangka. Pejabat besar loh ya. Oh, tak suruh nyebutkan, sudah Mas Yunus, tunggu aja, ini sudah tersangka. Dia diperiksa oleh Kejaksaan Agung, sudah menjadi tersangka. Saya tanya, pejabat besar itu siapa? Kan ya banyak pejabat besar yang ada di Banyuwangi apa ada di Jakarta. Bahasanya di Banyuwangi ada pejabat besar sudah menjadi tersangka. Nah, bahasanya seperti itu. Aku berasumsi ya banyak sekali asumsinya lah. Kalau tersangka ya sudah 6 tuyul menjadi tersangka, jelas itu kita ngepra juga menang, ya kan? Tapi ini tersangka baru, bukan tersangka lama katanya. Lah tak tanya juga nggak mau ngomong siapa sih tersangka ini. Tak suruh kasih huruf aja nggak mau. Ini katanya ada, maaf ini, katanya ada sangkut pautnya dengan Pak Menteri yang saat ini menjadi tersangka gitu loh. Saya juga curiga, siapa yang menteri menjadi tersangka kalau disidangkan sudah menjadi terdakwa, tapi menterinya tersangka juga katanya gitu loh. Tapi pejabat nomor 1 di Banyuwangi. Ini kabar valid A1. Ini saya tekankan kepada masyarakat juga. Sebentar lagi kita menonton pemberitaan karena di Jakarta sudah ramai. Tadi sempat saya ditunjukin video. Yang tahu cuma saya toh. Siapa itu pejabat besar yang ada di Banyuwangi ini yang sudah menjadi tersangka? Yang tahu cuma saya karena saya barusan ditelepon orang penting yang ada di Jakarta. Tiba-tiba telepon saya. Seperti waktu malam itu mengabari saya bahwa Pak Yunus ini dulu kamu mau dibunuh di COVID itu, direncanakan pembunuhan oleh itu orang yang paling nomor 1 di Banyuwangi katanya gitu. Enggak saya sebutkan ya. Hari ini ada kabar lagi, kabar valid A1. Saya tidak tunjukin penyidikannya, fotonya, saya tahu orangnya, hanya bilangnya kabar dari sana, pejabat paling tinggi yang ada di Banyuwangi. Banyak, para Jasingon juga pejabat, ya kan? Tahu para Jasingon itu pejabat besar di Banyuwangi, orang kaya juga. Saya juga tanya, apa para Jasingon? Bukan pejabat Pak Yunus itu. Maka dari itu, mari kita lihat bom apa yang akan terjun di Banyuwangi ini, yang memakai baju kuning berwarna oranye, tangan di borgol, menggantikan posisi saya. Oke? Kepada semua rakyat dan para pengusaha yang ada di Banyuwangi, saya barusan dari minimarket yang ada di belakang Kejaksaan. Hari ini tadi saya barusan datang dari Jakarta. Saya memberikan pemberitahuan terkait kita mau demo di KPK dan di Kejaksaan Agung. Setelah turun dari bandara, saya tadi kaget tiba-tiba ada surat edaran yang luar biasa. Surat edaran ini akan ditutup kepada semua pengusaha Alfamart, Indomaret, minimarket, swalayan, karaoke keluarga, kafe, dan biliar center, di mana setiap pengusaha yang ada usaha ini jam 9 harus tutup. Ini ide gila-gilaan. Ini DPR diajak bicara apa tidak? Hah? Kalau DPR diajak bicara berarti DPR juga merasa dibodohi. Saya yakin di sini tanda tangannya Kang Mas Guntur ya sebagai sekda. Saya yakin dia tidak, karena dia menandatangani karena ada yang nyuruh. Pasti yang nyuruh otaknya adalah Bupati Banyuwangi. Dan Bupati Banyuwangi tidak mungkin juga karena pasti suaminya
Karena mendengar kritikan iseng-iseng atau suara apapun bahwa akan ada Wangi Maret ya, diduga akan ada Wangi Maret akan mengalahkan semua minimarket, semua Indomaret, Alfamart, usaha-usaha apapun. Bahkan ada pembatasan operasional, jam 9 harus tutup. Karaoke keluarga, biliar, terus kafe, terus swalayan. Kalau dia beralasan tidak pajak di Banyuwangi, loh, kan pajaknya di pusat. Pusat pun menyuplai dana ke Banyuwangi. Jadi kan satu omongan yang salah ini kalau mereka tidak bayar pajak. Ya, saya berharap kita bersatu ya, para pengusaha-pengusaha dan rakyat Banyuwangi, jangan sampai tempat-tempat yang sudah berjalan dengan enak, masyarakat enak, tiba-tiba digagalkan oleh aturan yang lagi nyebar seperti ini. Jangan mau. Bupati Anas ini bentar lagi mau dipenjara kok. Bikin sistem-sistem mau nutup-nutup pengusaha semua. Kalau pengusaha ini ditutup jam 9 suruh tutup, biliar suruh tutup, karaoke suruh tutup, terus kafe-kafe suruh tutup, minimarket suruh tutup, Indomaret tutup loh. Terus masyarakat yang usahanya di malam hari dibunuh dong penghasilannya. Jadi maaf ini, saya yakin ini otak kotornya ini adalah mantan Menpan RB ini ya. Karena mau diduga mau mendirikan Wangi Maret ya, sehingga apapun yang berbentuk ini di belakang kejaksaan. Ini kalau kejaksaan ditutup kok berani? Banyak pejabat yang tersangka di kasus ini. Ya, ini milik kejaksaan. Bagaimana Bapak Kajari waktu itu mendirikan ini? Ini milik kejaksaan, ini mau ditutup. Monggo silakan. Kalau saya sebagai aktivis kontrol tidak setuju sama sekali dengan surat edaran per tanggal 30 ini. Ayo pengusaha-pengusaha, pengusaha kecil maupun besar, jangan mau ditutup jam 9. Ya, ekonomi di Banyuwangi sangat lemah dengan adanya 7.000 per tahun orang cerai. Lemahnya ekonomi. Bahkan Banyuwangi mempunyai hutang 450 miliar. Uang dikemanakan ini? Siapa yang korupsi ini? Bahkan sekarang malah punya utang di Bank Jatim 460 cairnya buat bayar utang. Ya, lucu, punya tambang emas tapi punya hutang. Ya, sampai kemarin nambal-nambal jalan yang bolong ini pegawai negeri, APH semua disuruh urunan. Lihat tingkatannya, ada 300, 500, ada 1 juta. Katanya alasannya buat nutup jalan. Loh, APBD-nya kemana? Ya, saya sebagai aktivis kontrol terus menyuarakan sesuatu yang tidak benar. Mari kita bersama-sama, LSM, aktivis, media, semuanya, rakyat Banyuwangi, atau pengusaha-pengusaha yang mau ditutup, kita bergerak bareng menolak dengan surat edaran adanya karaoke, biliar, kafe, swalayan, minimarket mau ditutup jam 9. Ya, jangan mau. Ini membunuh ekonomi rakyat Banyuwangi juga ini. Karena ada indikasi mantan Menpan RB diduga mau mendirikan Wangi Maret. Jadi dengan adanya minimarket ini akan diganti dengan minimarket Wangi Maret ya. Jangan mau. Kita tetap bersatu sebagai masyarakat. Ini apakah sudah dapat izin dari DPR, apa sudah ibaratnya rapat dengan DPR terus menghasilkan katanya pasal, katanya undang-undang, aturan ini yang membuat kamu ya. Banyuwangi ini bukan kota santri ya, Situbondo aja yang kota santri ya, Probolinggo mungkin yang kota santri juga nggak bikin aturannya seperti ini ya. Maaf ya, jangan sampai ini menjadi komplain di masyarakat. Masyarakat itu sudah tidak suka dengan bupati ini karena diatur oleh suaminya yang sudah tidak jabat apa-apa, yang sekarang jabatannya tukang mancing belut itu ya. Gak terima, ayo kita adu data ya. Sebentar lagi KPK akan tangkap kamu ya. Sebentar lagi kamu akan dipenjara, menggantikan pakaian saya yang biasa saya pakai, pakaian oranye, tangan di borgol. Sekarang akan diganti dengan hukum alam, hukum Tuhan. Pakaian mantan Menpan RB akan menjadi pakaian oranye dan tangan di borgol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.